sistem kelangsungan pendidikan di Palu itu berjalan normal dalam konteks kelangsungan pendidikan, atau ada hegemoni yang tidak membuka peluang kepada masyarakat pribumi di Palu untuk membuat lembaga pendidikan, sehingga itu dikuasai oleh Al-Jufri, nisbatnya sebagai pendatang. Ada nggak? Ini berbahaya. Bandara yang sudah diberi nama Sang Proklamator Presiden Soekarno dengan nama Bandara Mutiara Palu saja dirubah, kenangan Sang Proklamator saja dirubah. Betapa hegemoniknya kemargaan klan Ba'alwi. Di situ ada ujian lagi negeri ini dengan peristiwa G30 STKI, PKI, ada ujian lagi dengan FPI. Hadirnya FPI itu kan ujian bagi negeri ini. Ada nggak hubungan kemargaan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dengan orang-orang yang mendirikan di FPI itu? Please, mohon kepada pemerintah untuk melakukan penelitian sebelum memutuskan kepahlawanan Idrus bin Salim Al-Jufri. Dalam kesempatan ini, saya mohon kepada pemerintah dengan betul-betul melakukan penelitian sebelum memutuskan bahwa Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan bangsa. Saya karena keterbatasan belum melakukan penelitian secara serius, tapi setidaknya pemerintah yang punya kepentingan ingin mengangkat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, maka saya sebagai rakyat mohon kepada pemerintah untuk meneliti tentang sosok Idrus bin Salim Al-Jufri, meneliti tentang latar belakang historis beliau, bagaimana kesejarahan keluarga beliau hubungannya dengan kolonial, ada atau tidak? Ada nggak sistem ras atau kemargaan yang memang terbangun kuat? Kecuali kalau sistem keluarga yang sudah lepas, pola hidupnya tidak dibangun atas dasar kemargaan, mungkin tidak ada relasinya. Tapi ini setahu saya, marga Ba'alwi itu adalah marga yang memiliki ikatan kuat antara satu sama lainnya. Tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Untuk saling menguatkan antara satu sama lainnya dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda, marga tetap satu jua. Itulah Ba'alwi. Berbeda dengan kita, berbeda suku bangsa, dengan sistem keragaman dan keanekaragaman, Bhinneka Tunggal Ika, pada akhirnya satu bangsa, satu negara. Itu prinsip kita, masyarakat Nusantara yang kemudian menjadi masyarakat Indonesia. Tapi bagaimana Ba'alwi? Apakah ya sistem pola kehidupannya itu sama dengan masyarakat kita? Tidak. Sampai sekarang pun masih elitis. Putri-putri Ba'alwi pun belum boleh dinikah dengan masyarakat pribumi, kalaupun itu terjadi karena keterpaksaan melalui proses ketidaksetujuan orang tua karena kondisi ras yang berbeda itu. Dan itu dipidatokan. Ini artinya, ini bukti bahwa klan Ba'alwi ini memegang sistem kemargaan sangat kuat. Kalau dia memegang sistem kemargaan sangat kuat, ada nggak kaitannya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dengan letter D di Indonesia? Dalam konteks ini adalah tokoh-tokoh pendiri Partai Komunis Indonesia. Misalnya dengan Musa, Al-Munawwar, Al-Aidid, Barakbah, dan lain sebagainya yang telah menjadi tokoh-tokoh utama
PKI, Partai Komunis Indonesia. Ada nggak kaitannya? Saya nggak menuduh, tapi riset dulu. Saya mohon pada pemerintah untuk melakukan riset dulu. Saya nggak mau menuduh. Ada nggak hubungannya? Kemudian ada nggak hubungannya dengan basis Partai Komunis di Tarim, di Yaman? Ada nggak? Ada nggak sistem kemargaan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dengan marga partai penyokong Partai Komunis di Yaman Selatan? Ada enggak? Kalau ada sistem kemargaan, berarti kan ada relasi dengan partai yang notabene itu kartu merah di Indonesia. Nah, belum lagi, ada enggak? Ini perlu diteliti dengan jujur dan dipublish secara publik. Karena mengangkat pahlawan itu tidak main-main. Mengangkat pahlawan itu tidak hanya sekedar transaksi politik. Tidak hanya sekedar hasil transaksi politik, elit-elit politik dengan penguasa pemerintah. Tidak. Tapi ada sistem ideologi kebangsaan yang harus dijaga oleh setiap penguasa pemerintah dalam ruang nation state ini. Sistem ideologi itu harus dijaga. Jangan sampai sistem ideologi ini terkoyak, terkecoh, terganggu oleh ideologi-ideologi kemargaan yang betul-betul di luar dari marga bangsa ini. Lebih jauh, ada kaitannya dengan letter D. Kalau memang ada, alangkah naifnya kalau diangkat jadi pahlawan nasional. Maka saya mohon pemerintah meneliti sebelum memutuskan sebagai pahlawan. Ada nggak kaitannya dengan politik PKI di Yaman? Terus ada nggak hubungannya dengan para kenil-kenil Belanda dari Yaman? Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, sistem kemargaan dia ini, ada nggak kaitannya dengan sistem kemargaan yang dibangun oleh, yang dipegang erat oleh Osman bin Yahya sebagai kenil Belanda? Ada nggak? Mohon diteliti. Saya nggak mau nuduh saya. Sekali lagi, saya nggak mau nuduh. Saya nggak mau terjebak pada tuduhan-tuduhan yang tidak tepat. Paling tidak saya sebagai rakyat punya hak memohon kepada pemerintah sebelum mengangkat pahlawan kami di negeri ini, sebaiknya melakukan riset penelitian yang tepat. Studi kelayakan atas sosok yang akan diangkat sebagai pahlawan kami, bangsa kami, negeri kami, negara kami, nation state kami. Itu. Mohon lebih-lebih kepada Menteri Sosial. Jangan hanya karena sebelumnya ada catatan kemudian diteruskan, ya ada riset sebelumnya. Itu. Kemudian sistem kelangsungan pendidikan di Palu itu berjalan normal dalam konteks kelangsungan pendidikan, atau ada hegemoni yang tidak membuka peluang kepada masyarakat pribumi di Palu untuk membuat lembaga pendidikan, sehingga itu dikuasai oleh Al-Jufri, nisbatnya sebagai pendatang. Ada nggak sistem monopoli, kapitalisasi pendidikan yang bersifat monopoli di sana dengan para pejuang-pejuang lokal, guru-guru lokal? Ada nggak? Teliti itu. Ini berbahaya. Bandara yang sudah diberi nama sang proklamator Presiden Soekarno dengan nama Mutiara, Bandara Mutiara Palu saja dirubah, kenangan sang proklamator saja dirubah. Betapa hegemoniknya kemargaan klan Ba'alwi sampai bisa menghegemoni, mempengaruhi, merubah nama yang sudah ditentukan masyarakat pribumi dengan nama kemargaan yang berasal dari Yaman, meskipun dia tidak asli dari Yaman. Ini kan contoh.
Eh, saya percaya ini mesti kaitannya dengan mantan Menteri Sosial dulu, dari organisasi eh, transnasional, dari politik transnasional, eh, yang banyak di PKS. Tapi tidak apa-apa karena sudah disahkan sebagai partai yang sah di Indonesia. Tetapi sebagai sebuah gerakan politik, kita mesti punya langkah-langkah preventif untuk tidak ikut begitu saja, meskipun pernah ada sistem transaksi politik yang kuat yang dilakukan oleh Pak Alwi dalam saat itu menjadi Menteri Sosial. Kemudian Menteri Sosial sekarang rasanya tidak kuasa untuk membatalkan, kemudian melanjutkan, dan bahkan sudah memproses. Kalaupun nanti diputuskan, mungkin Agustus akan diumumkan sebagai pahlawan nasional. Sebelum diumumkan, riset dulu. Ada nggak sosok Idrus bin Salim Al-Jufri ini kaitannya dengan kesejarahan yang betul-betul membuat luka bangsa ini, membuat nestapa negeri ini, karena harus menghadapi ujian berhadapan dengan kolonial yang notabene di sana ada klenik-klenik Belanda yang dibawa dari Yaman. Di situ ada ujian lagi negeri ini dengan peristiwa G30 STKI, PKI, ada ujian lagi dengan FPI. Hadirnya FPI itu kan ujian bagi negeri ini. Ada nggak hubungan kemargaan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dengan orang-orang yang mendirikan di FPI itu? Please, mohon kepada pemerintah untuk melakukan penelitian sebelum memutuskan kepahlawanan Idrus bin Salim Al-Jufri. Kalau memang ada kaitannya semuanya, hasil riset itu mohon batalkan. Terima kasih.